Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan kisah terakhir dalam surat Ashabul Kahfi yang sudah kita lanjutkan beberapa minggu yang lalu, yaitu tentang kisah Dzulqarnain. Dzulqarnain adalah kisah yang di dalamnya terdapat solusi untuk selamat dari fitnatus sultanah, yaitu fitnah kekuasaan. Fitnah kekuasaan. Semua orang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullukum ra'in. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kalian adalah penguasa, setiap kalian adalah pemelihara. Maka kalau kita ingin selamat dalam memelihara apa yang telah dikuasakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, contohlah Dzulqarnain. Bagaimana Dzulqarnain diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semua sebab yang dengannya ia bisa menguasai dunia. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 84, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna makkanna lahu fil ard wa atainahu min kulli syai'in sababa. Jadi apapun yang dia mau di dunia ini dia bisa lakukan. Dia punya semua harta, dia punya semua ahli, dia punya semua bentuk tentara, dia punya semuanya. Bahkan di dalam sebuah riwayat dikatakan Dzulqarnain adalah salah seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menguasai dunia. Jadi ada 4 yang menguasai dunia, 2 mukmin, 2 kafir. Yang 2 mukmin ini adalah Nabi Sulaiman alaihissalam dan satu lagi Dzulqarnain. Kemarin kita juga sudah bahas dinamakan Dzulqarnain. Ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan karena namanya memang Dzulqarnain. Ada juga yang mengatakan karena pakaiannya, yang pakaian tersebut ada seperti jubah yang ada tanduknya. Dan ada yang mengatakan disebut Dzulqarnain karena dia sudah menguasai Maghribul Ard wa Masyriqul Ard. Karena dia sudah sampai kepada barat dan timurnya bumi ini. Allahu a'lam bissawab. Tidak terlalu mendalam penjelasan tentang namanya, dan tentu ini adalah manhaj yang Al-Quran ajarkan kepada kita. Jika pembahasannya tidak mendalam, maka tidak usah berdalam-dalam untuk hal tersebut. Tidak usah mendalami hal tersebut, dan itu cenderung untuk membuang-buang waktu kita. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 rihlah yang diceritakan oleh Al-Quran yang dilakukan oleh Dzulqarnain. Yang pertama, Dzulqarnain ya, bersama pasukannya pergi ke Maghribus Syams. Ya. Beliau pergi ke barat. Kemudian di sana beliau melakukan dakwah ila Allah. Dan ini adalah isyarat dari Allah kepada kita bahawa sebaik-baik cara syukur nikmat adalah menggunakan harta untuk dakwah ila Allah. Dzulqarnain punya semua sebab yang bisa ia lakukan untuk menaklukkan dunia, dan dia lakukan itu untuk berdakwah. Jadi kalau ada pilihan antara berbisnis dan berdakwah, maka Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, dalam beberapa kondisi lebih baik kita pilih menggunakan harta untuk berdakwah, menggunakan harta untuk jihad fi sabilillah. Termasuk dalam saat-saat sekarang ini, harta yang terbaik yang kita infakkan adalah untuk membantu kemerdekaan Masjidil Aqsa dan kembalinya Masjidil Aqsa ke pangkuan umat Islam. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara terbaik untuk mensyukuri nikmat Allah adalah dengan menggunakan nikmat tersebut untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah, setelah selesai di barat bumi ini, thumma atba'a sababa, kemudian Dzulqarnain kembali melakukan perjalanan yang panjang. Ada yang mengatakan perjalanan beliau ini 500 tahun. Ya, dari barat ke timur. Hatta idza balagha matli'a syams, beliau sampai ke tempat terbitnya matahari. Tadi tempat tenggelamnya berarti di barat, sekarang tempat terbitnya berarti di timur. Kemudian kadzalik, yang dilakukan oleh Dzulqarnain bersama bala tentaranya dan semua kekayaan yang dia punya di timur bumi ini sama dengan yang dia lakukan di barat
bumi ini, yaitu berdakwah, ya, menghapuskan kezaliman, dan kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, thumma atba'a sababa. Kemudian setelah perjalanan kedua dari barat, selesai di barat beliau ke timur, perjalanan pertamanya ke barat, perjalanan keduanya ke timur. Thumma atba'a sababa. Lanjut perjalanan ketiga. Dan kita sampaikan Bapak Ibu kemarin, kata-kata thumma yaitu menunjukkan adanya jarak antara satu perjalanan dengan perjalanan yang lain. Kalau seandainya digunakan di sini fa, bahasa Arab dengan fa, kemudian thumma artinya kemudian, fa artinya juga kemudian. Tapi thumma ini litarahi, ada jaraknya. Kalau fa enggak. Contoh ada 10 orang yang masuk masjid. Orang pertama namanya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Lalu kemudian orang pertama masuk, kemudian si B, kemudian si C. Nah, kemudian seperti ini pakai fa ni. Dakhala fa, dakhala A, fa B, fa C. Jadi masuk si A, kemudian si B, kemudian si C, berurutan. Tapi kalau thumma ada jaraknya. Berarti memang Dzulqarnain ketika beliau berada di timur bumi ini agak lama beliau di situ karena berdakwah, karena dakwah tidak sebentar. Thumma atba'a sababa. Kemudian beliau lakukan lagi perjalanan pakai kata-kata thumma, beliau ke timur. Thumma atba'a sababa. Sudah selesai di timur beberapa saat, kemudian beliau melakukan perjalanan lagi. Ini adalah perjalanan ketiga. Ini sudah kita ceritakan kemarin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Hatta idza balagha baina as-saddain. Kemudian sampailah beliau kepada sebuah tempat di antara dua gunung yang tinggi. Wajada min dunihima qauma. Di antara dua gunung itu ada kaum yang tinggal di sana. La yakaduna yafqahuna qawla. Mereka itu hanya pandai bahasa mereka sendiri. Kaum itu tidak pandai bahasa lain. Dzulqarnain tidak paham apa maksud mereka. Ibnu Abbas meriwayatkan Dzulqarnain butuh 70 mutarjim, 70 penerjemah untuk memahami apa yang disampaikan oleh orang ini. Dan kemarin kita sudah singgung Bapak Ibu dimuliakan Allah, para pemimpin belajarlah dari Dzulqarnain. Sehebat itu dia, sekaya itu dia punya semua tentara, semua orang takut kepadanya, takluk di bawah kekuasaannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tetap mendengarkan apa kata rakyatnya. Nah, ini yang penting, mendengarkan apa kata orang yang menjadi kekuasaan kita. Butuh satu penerjemah, datangkan satu penerjemah. Butuh 10 penerjemah, datangkan 10 penerjemah untuk memahami apa yang disampaikan oleh rakyat. Apapun yang kita butuhkan, datangkan. Bahkan Dzulqarnain butuh 70 penerjemah untuk memahami apa kata kaum ini. La yakaduna yafqahuna qawla. Setelah dijelaskan oleh 70 penerjemah tadi, ternyata mereka mengatakan, Ya Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Wahai Dzulqarnain, kami mengadu kepada engkau. Sesungguhnya di belakang gunung ini ada kaum Ya'juj dan Ma'juj. Ada dua suku, suku Ya'juj dan suku Ma'juj. Masalahnya mereka ini mufsiduna fil ard. Mereka merusak, mereka mencuri, mereka membunuh. Tidaklah mereka datang ke sebuah kaum kecuali mereka merusak. Dan ini adalah isyarat bahawa tujuan utama dari dakwah adalah islahul fasad, yaitu memperbaiki kebobrokan. Dan salah satu dosa besar bagi manusia adalah ifsadul fil ard, merusak bumi ini, merusak di bumi, baik mengganggu orang atau mengganggu alam. Makanya Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita doakan hidayah bagi mereka yang menyebabkan kerusakan di muka bumi ini. Kalau hidayah tak mampu merasuki jiwa mereka, kita doakan laknat Allah untuk mereka. Siapapun mereka yang dengan sengaja merusak bumi ini. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merusak bumi itu adalah dosa besar. Bahkan dia termasuk
penyebab datangnya kerusakan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Coba dari mana datangnya asap ni tak berhenti? Dari mana datangnya tsunami? Datangnya gempa? Rapuhnya bumi ini. Orang semakin lama ada emas digali sampai hari ini Lapindo tidak selesai-selesai. Bima kasabat aydin nas. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Termasuk ni, mohon maaf, saya tidak bermaksud menyinggung siapa-siapa, dalam skala kecil saat kita membakar sampah di rumah itu juga termasuk ifsad fil ardh. Mohon maaf juga, sebagaimana yang difatwakan oleh MUI, merokok di depan umum itu haram kerana ifsad fil ardh. Ada 3 yang diharamkan MUI merokok di depan umum bagi ibu hamil dan anak-anak. Artinya selain ini makruh. Itu fatwa MUI yang muzakarahnya di Padang Panjang beberapa tahun yang lalu. Itu nasional. Kadang lucu Pak Ibu, ada orang yang protes asap. Ini asap banyak sekali. Dia pakai masker, di tangan kanannya rokok. Jadi dia protes asap yang datang, tapi dia juga mengeluarkan asap. Dalam skala kecil, kalau itu dilakukan di depan umum dan mengganggu orang, itu bisa jadi termasuk ifsad fil ardh, tentu dalam skala yang kecil. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha apapun yang kita lakukan, pastikan kita tidak merusak apapun yang Allah berikan untuk kita di muka bumi ini. Jadi tujuan utama dari dakwah adalah islahul fasad, memperbaiki kebobrokan yang terjadi. Makanya kita butuh dai yang paham tentang lingkungan. Kita butuh dai yang paham tentang pertambangan, sehingga dia mengerti kalau ini dilakukan memang kita akan dapat miliaran rupiah atau triliunan rupiah, tapi ini akan merusak 3 generasi atau 4 generasi umpamanya. Dia mengerti, sehingga dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmunya dia hentikan, dia cegah kemungkaran atau ifsad fil ardh, merusak bumi. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum, kembali ke cerita tadi, kaum yang mengadu kepada Dzulqarnain ini mengatakan, Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Kemarin kita berhenti di sini nih. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda, di ayat 94. Kata kaum yang mereka tidak dimengerti bahasanya ini, fahal naj'alu laka kharjan, wahai Dzulqarnain, maukah kami bayar pajak kepadamu, tapi tolong buatkan untuk kami sebuah penghalang supaya Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa datang merusak lagi. Ditawarkan pajak, kharja. Kharja ini artinya pajak. Adapun pajak yang dibayar oleh kafir zimmi untuk umat Islam disebut jizyah. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, kafir zimmi itu hidup, seorang kafir yang tidak beriman pada Allah SWT, bisa jadi Nasrani atau Yahudi, dia hidup di kalangan umat Islam, dia wajib dapat rasa aman, keadilan dan kenyamanan dengan syarat dia membayar jizyah untuk pemerintahan umat Islam. Ini pajak. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, ulama juga berbeda pendapat, ketat perbedaan pendapat ulama tentang mengambil pajak. Hidup di negara muslim, pemimpin muslim, kita pula bayar pajak. Ini pendapat ulama berbeda pendapat. Bahkan semuanya sekarang mau dipajakkan. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami pernah ditanya, Ustaz, apa hukumnya membayar pajak? Saya bilang, kita katakan hukum membayar pajak wajib menurut undang-undang. Kita kan di Indonesia, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Bukankah berdosa, Ustaz? Bukankah itu tidak boleh? Kecuali memang tidak ada lagi pemasukan negara itu menjadi lemah kecuali dari pajak rakyatnya, itu baru boleh. Kita katakan kalau memang itu ada kesalahan di dalamnya, biar pemerintah yang bertanggung jawab di hadapan Allah, bukan kita. Jadi tidak usah kita masuk ke wilayah yang bukan tanggung jawab kita. Termasuk umpamanya perbedaan tentang BPJS. Kan ada perbedaan pendapat tentang asuransi ini, kan ada perbedaan pendapat. Kita malah diwajibkan BPJS. Kalau tidak BPJS banyak susahnya. Nah, apa hukum BPJS? Sebagian ulama mengatakan asuransi itu haram.
Karena di dalamnya ada ketidakjelasan dan kecurangan. Orang tak sakit apapun, bayi aja. Tapi karena itu diwajibkan pemerintah, maka kita membayar BPJS itu dalam rangka mentaati pemerintah. Oh, nanti berdosa. Itu tidak wilayah kita. Biarkan pemerintah yang bertanggung jawab. Biarkan siapa yang mengusulkan ide BPJS, kalau memang ada kesalahan, ada dosa di dalamnya, biar mereka yang bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena kita tidak ngerti ilmunya, kita tidak bisa mendalami bagaimana sistem keharaman asuransi dan seterusnya, ya sudah, kita ambil jalan termudah saja, mentaati pemerintah. Taati. Kalau ada dosa di dalamnya, ada kesalahan, ada politisasi, ada kecurangan dan seterusnya, serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarkan pemerintah yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi pemimpin tidak mudah. Ini Dzulqarnain menjadikan kepemimpinannya dan semua yang dia punya untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dijawab oleh Dzulqarnain ketika ditawarkan pajak upeti? Qala ma makkanni fihi rabbi khairun. Ini sifat seorang dai terhadap dunia, qanaah. Apa kata Dzulqarnain? Sungguh apa yang telah diberikan oleh Tuhanku kepadaku sudah cukup, lebih baik daripada apa yang kalian punya. Ini sifat qanaah. Kunci wibawa seorang dai di hadapan mad'u, di hadapan jemaah, qanaah. Bahkan kita sering, wallahu alam benar atau tidak, tapi tidak jarang kita dengar ada ustaz, ada dai, ada pendakwah, ada mubaligh yang mematok tarif untuk ceramahnya. Dari awal saja dia sudah menjatuhkan harga dirinya. Tapi ketika seorang dai qanaah, ketika tidak diberikan dunia tidak masalah karena dia kerja untuk akhirat, untuk Allah. Ketika diberikan itu bonus saja dan itu bukan tujuannya. Itu yang dicontohkan oleh Dzulqarnain, qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu sangat mencintai harta. Khair dalam surat Al-Adiyat, yang dimaksud al-khair di situ, sebagian ulama tafsir mengatakan harta. Siapa yang tidak suka harta, Bapak Ibu? Kita suka harta. Kecenderungan hati kita ingin harta. Kita butuh harta. Tapi saat harta itu ada di tangan kita, merasa cukuplah. Jangan harapkan harta orang lain ada untuk kita. Karena yang Allah berikan itu sudah cukup. Makanya ada orang yang mengatakan biaya hidup itu murah sebenarnya. Yang mahal itu gaya hidup. Sudah punya satu mobil yang dengannya selamat dari hujan, tidak panas-panas. Nampak pula mobil yang tahun di atas dia. Ini mobil saya 2020, itu nampak mobil 2022. Sudah mulai. Mahal. Yang mahal itu angan-angan. Yang mahal itu cita-cita. Yang mahal itu gaya hidup. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan si fulan dapat rezeki sekian, ya sudah segitu kebutuhannya. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti tidak boleh mengumpulkan harta, tidak boleh kita punya harta. Malah penting, syariat Islam ada namanya zakat, butuh harta di dalamnya. Ada namanya haji, butuh harta di dalamnya. Ada namanya sedekah, butuh harta di dalamnya. Ada namanya infak kepada istri, butuh harta di dalamnya. Ada mahar ketika menikah. Mahar itu harus berupa barang yang bernilai, harta. Butuh harta. Tapi jangan itu menjadi angan-angan kita. Kalau tidak ada uangnya, tidak jalan, tidak bekerja. Maka Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, qanaah. Bahkan diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, iqna' fa anta wa malikud dunya sawa. Apa kata Imam Syafi'i? Merasa cukuplah kamu, maka kamu akan selevel dengan raja dunia. Siapa raja sekarang yang kaya? Kita anggap Raja Salman. Berapa kayanya itu? Beberapa minggu yang lalu saya lihat ada video, Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Ada seorang anak ketemu dengan putra mahkota Muhammad bin Salman. Tiba-tiba anak ini bilang, urid Mercedes. Tiba-tiba saja, saya mau Mercedes. Ada video berikutnya, beberapa hari kemudian dapat Mercedes anaknya. Barakayonya tu. Seorang anak minta Mercedes, dapat Mercedes, kasih. Coba betapa kayanya Raja Saudi Arabia. Bagaimana agar kita selevel kekayaan kita dengan Raja Saudi Arabia, merasa cukup dengan apa yang kita punya, selevel kita. Tapi kalau kita berangan-angan terus,
Walaupun kita sudah punya satu helikopter, punya satu jalur kereta api, punya kapal pesiar, tidak pernah cukup. Tapi qanaah, maka orang yang paling kaya adalah orang yang paling qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ini dicontohkan oleh Dzulqarnain. Maka seorang pemimpin ketika sudah diberikan fasilitas ini, rumah, mobil dinas, pembantu, protokoler dan seterusnya, maka itu sudah lebih dari cukup. Jangan lagi berangan-angan untuk mengumpulkan harta. Gunakan semua fasilitas untuk dakwah ilallah. Gunakan semua fasilitas li'ila kalimatillah. Maka itulah pemimpin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala yang sudah dicontohkan oleh Dzulqarnain. Qala ma makkanni fihi rabbi khair. Dah cukup. Saya tidak perlu uang dari kalian, saya tidak perlu upeti, saya tidak perlu emas, saya tidak perlu perak dari kalian. Apa yang Allah sudah berikan kepada saya, harta, tentara, semuanya itu sudah cukup. Tidak ada tama', tidak ada kerakusan duniawi yang ada dalam diri Dzulqarnain. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah, ini penting. Dzulqarnain mengajarkan nilai nasionalisme. Apa kata Dzulqarnain? Fa'inuni biquwwah aj'al bainakum wa bainahum radma. Kata kunci dasar nasionalisme di sini adalah fa'inuni biquwwah. Saya tidak mau upeti kalian, saya tidak mau pajak kalian. Saya mau kumpulkan orang-orang kuat di antara kalian, bantu saya untuk mendirikan radma, untuk memberikan pembatas yang kuat yang menghalangi kalian dari Ya'juj dan Ma'juj. Kita mungkin berfikir, kenapa Dzulqarnain tidak menggunakan tentaranya saja? Kan tentaranya banyak, arsiteknya banyak. Kenapa harus melibatkan kaum tadi yang minta tolong? Agar mereka tahu bahwa untuk mempertahankan suku, bangsa dan negara, semua perlu ikut berkontribusi. Walaupun mereka mungkin tidak pintar, karena mereka ngomongnya saja, ya bahasanya tidak ada yang paham, hanya mereka saja yang paham. Mereka tahu sebenarnya kaum yang tidak pandai bicara tadi, artinya tidak punya bahasa kecuali bahasa aneh milik mereka. Mereka tahu bahwa yang penting atau yang akan menyelamatkan mereka dari Ya'juj dan Ma'juj adalah sad, penghalang. Makanya mereka minta kepada Dzulqarnain, taj'al bainana wa bainahum sadda. Mereka mengerti harus ada sad, harus ada hijab yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj untuk masuk. Tapi mereka tidak tahu bagaimana cara membuatnya. Mereka tidak tahu apa sad, apa hajib yang kuat. Mereka tidak tahu. Artinya bisa dikatakan mereka jahil. Mereka tidak mengerti tentang arsitektur dan segala macam. Mungkin untuk itu mereka tidak bisa diandalkan. Makanya Dzulqarnain mengatakan fa'inuni biquwwah. Tolong berikan kepadaku kekuatan kalian. Kalian tidak bisa berfikir, tidak punya ide, tidak apa-apa. Apa yang kalian punya kekuatan, bawa sini kekuatan. Kita bangun, kita jaga suku bangsa ini bersama-sama. Jadi jangan mentang-mentang Dzulqarnain punya ribuan atau mungkin jutaan tentara, punya banyak arsitek, punya banyak harta dan seterusnya. Jangan malah kita merasa, ya sudah kerjakan saja, saya melihat saja. Tidak ada kehormatan bagi seorang rakyat kecuali dia ikut berkontribusi menjaga nama baik bangsanya di wilayah masing-masing, di jabatan masing-masing, di posisi masing-masing. Seorang pelajar, bagaimana cara untuk berkontribusi menjaga negeri ini? Belajar sungguh-sungguh. Seorang direktur, seorang bos, semuanya punya kewajiban untuk berkontribusi, memberikan kekuatan. Fa'inuni biquwwah. Itu kata Dzulqarnain. Jadi jangan kalian mentang-mentang saya punya tentara banyak, kalian duduk-duduk saja. Tidak, ikut serta. Supaya kalian merasakan lelahnya mempertahankan negeri ini. Agar kalian tahu betapa mahalnya harga negeri ini. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, cobalah tanya veteran-veteran perang. Tanya mereka yang ikut berkontribusi, mengalirkan darahnya, meneteskan keringatnya untuk negeri ini. Tanyakan kepada mereka, tanyakan kepada cucu mereka. Betapa pedihnya, betapa susahnya, betapa lelahnya. Nah, maka ketika seseorang merasa lelah, merasa letih untuk membangun sesuatu, dan ketika sesuatu itu sudah jadi, maka dia akan takut
kalau sesuatu ini hilang, sirna, dijual dan seterusnya. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, agar kita tahu betapa tingginya, betapa berharganya bangsa kita ini, ikutlah berkontribusi dalam menjaganya. Termasuk Bapak Ibu dimuliakan Allah, mohon maaf kami ulangi lagi, ini 2024 sudah dekat. Kami akan selalu memberikan motivasi bagi kita untuk ikut serta dengan serius dalam pentas politik di Indonesia ini. Jangan acuh tak acuh. Pelajari caleg yang mau kita pilih, pelajari presiden yang mau kita pilih, pelajari dengan baik dan benar. Siapa calon DPR RI yang mau kita pilih, pelajari dengan baik dan benar. Siapa calon legislatif provinsi, kota, kabupaten, DPD-nya, presidennya, pelajari dengan benar. Itu sudah merupakan salah satu cara untuk berkontribusi membangun negeri ini, agar kita tahu betapa berharganya negeri kita, maka ikut sertalah dalam membangunnya. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ayat 96 sampai ayat 97 ini bercerita tentang arsitektur yang ditawarkan oleh Dzulqarnain. Jadi apa kata Dzulqarnain? Atuni zubrul hadid. Jadi disuruh untuk mengumpulkan besi. Ya, dalam riwayat dikatakan kampung tersebut adalah kampung penghasil besi, banyak besi di situ. Ya. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hatta idza sawa baina as-sadafaini qala anfukhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrigh alaihi qitra. Jadi dari ayat 95 sampai 97, ayat 96 sampai 97 ini adalah tentang arsitektur. Ya. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, ternyata kalau mau membangun pondasi yang kuat itu, besi tidak dicampur dengan semen, tapi dicampur dengan tembaga. Ada di sini. Saya pun tidak terlalu mengerti tentang arsitektur. Cuma begitu kata para masyayikh ketika menceritakan bagaimana kecerdasan, sehingga sampai hari ini Ya'juj dan Ma'juj tidak berhasil untuk melobangi pembatas tersebut. Betapa kuatnya, sudah ribuan tahun itu. Ribuan tahun. Mungkin sudah melewati beberapa gempa dan seterusnya. Mungkin lagi pertanyaan, di mana tempatnya ini? Wallahu a'lam bishawab. Dengan ilmu pengetahuan yang Allah berikan kepada kita, tidak ada satu pun orang pintar di dunia ini yang tahu di mana persisnya lokasi sad atau pembatas penghalang yang dibangun oleh Dzulqarnain. Tidak ada yang tahu. Dengan satelit yang canggih, pakai Google Map dan seterusnya, tidak ada yang tahu. Ini membuktikan bahwa ilmu yang Allah berikan kepada kita hanya sedikit saja. Yang punya ilmu itu Allah, yang punya kekuasaan Allah. Ilmu yang Allah titipkan qalil, sedikit saja. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, dari ayat 96 dan 97 ini tentang arsitektur. Bahkan kata Dzulqarnain, famasta'u ay yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba. Di sini ada dua kata yang asal katanya sama, tetapi ada penambahan huruf. Yang pertama famasta'u, yang kedua wa mastata'u. Istita'ah itu kan artinya mampu. Ketika Dzulqarnain mengatakan famasta'u, maksudnya adalah Ya'juj dan Ma'juj tidak akan mampu untuk memanjatnya, karena dia licin dan seterusnya. Tidak mampu untuk memanjatnya. Famasta'u. Di sini tidak ada ta, yang ada hanya alif, sin, ta, ain. Famasta'u. Artinya kemampuan atau usaha yang dilakukan Ya'juj dan Ma'juj untuk manjat itu tidak begitu besar. Berbeda dengan perkataan wa mastata'u, bertambah hurufnya. Kalau bertambah huruf, bertambah makna dan bertambah usaha yang dilakukan. Wa mastata'u lahu naqba. Kalau memanjat, wa masta'u. Kalau melobangi, wa mastata'u. Karena melobangi itu usahanya lebih besar lagi, effort yang dikeluarkan lebih dahsyat lagi untuk melobangi. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, bertambah huruf, bertambah makna. Famasta'u, untuk manjat, karena memanjat itu anggaplah dibutuhkan 9 energi. Wa mastata'u lahu naqba,
Untuk melubangi dibutuhkan 9 energi, 10 energi, 11 energi. Lebih banyak lagi energi yang dibutuhkan. Maka ditambahkan hurufnya tata'u, famastata'u wa mastata'u. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan semua kehebatan yang dilakukan oleh Dzulqarnain. Nah, lihat. Ini ciri pemimpin yang terakhir yang disampaikan oleh yang diceritakan oleh Allah dalam Ashabul Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi. Dengan semua tentara yang dimiliki oleh Dzulqarnain, dia sudah sampai ke barat, ke timur. Dia sudah membangun pembatas yang sangat kuat sampai hari ini tidak jebol. Apa kata Dzulqarnain? Hadza rahmatum min Rabbi. Ini adalah karunia Allah. Ini bukan karena kepintaran saya. Ini bukan karena kehebatan saya. Ini bukan karena tentara yang saya didik. Ini bukan karena harta saya. Dengan tegas, lugas dan jelas, apa kata Dzulqarnain? Hadza rahmatun min Rabbi. Ini rahmat Allah. Tawadhu'. Semua diserahkan, dikembalikan kepada Allah. Ajarkan anak-anak kita, Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau juara dia, pujilah Allah, itu rahmat Allah. Ketika dia menang lomba lari, kencang larinya, pujilah Allah, itu rahmat Allah. Ketika dia menang olimpiade, menang main basket, apapun yang prestasi yang dia punya, ajarkan anak cucu kita, rahmatun min Rabbi, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj itu pada akhirnya nanti mereka berhasil membobol dinding yang dibuat oleh Dzulqarnain. Ada riwayat yang mengatakan mereka itu dari hari pertama dinding itu ada sampai detik ini mereka berusaha melubanginya. Dan mereka berhasil. Sedikit-sedikit dilubangi. Lalu setelah matahari tinggi, apa kata mereka? Ya sudah, besok kita lubangi lagi. Tidak pakai insya Allah. Tidak pakai insya Allah. Maka hari besoknya mereka datang lagi melihat tembok tadi. Sudah kembali lagi menutup tembok tersebut. Mereka lubangi lagi sampai matahari tinggi. Mereka bilang, udah besok kita lanjutkan. Besoknya udah kembali lagi. Sampai pada suatu hari di akhir zaman nanti, mereka mengatakan, besok kita lanjutkan. Insya Allah. Sehingga akhirnya memang dibukakanlah untuk Ya'juj dan Ma'juj. Dan dalam hadis Nabi dikatakan Ya'juj dan Ma'juj ini adalah anak Adam, keturunan Nuh alaihissalam. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka bukan jin. Mereka bukan apa begitu, mereka manusia. Dan jumlah mereka wallahu alam. Untuk menggambarkan jumlah mereka Bapak Ibu dimuliakan Allah, diriwayatkan ada sebuah danau bernama Danau Tabariyah di tanah Palestina sana. Danau Bapak Ibu. Danau. Diriwayatkan panjang danau ini lebih kurang 70 km. Bayangkan danau. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, diriwayatkan kalau kita ingin menakar berapa jumlah mereka, nanti ketika mereka keluar dari tembok pembatas penghalang itu, mereka haus, kehausan, dan mereka minum berurutan begitu, berbaris minum dari air danau tersebut. Setelah sekelompok dari mereka minum air danau tersebut, sampai giliran kelompok terakhir, langsung bilang, tadi bukannya ada air di sini. Kering air danau karena mereka minum. Dan dalam riwayat dikatakan tidaklah meninggal satu orang dari Ya'juj dan Ma'juj kecuali mereka meninggalkan 1000 anak keturunan. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau ingin mendalami kisah Ya'juj dan Ma'juj, silakan lihat kisah tentang Yaumul Akhir. Setelah nanti Nabi Isa alaihissalam dengan izin Allah bersama Imam Mahdi berhasil membunuh Dajjal, maka mereka betul-betul merusak. Ya'juj dan Ma'juj itu memang kejadian terakhir setelah Dajjal terbunuh, giliran mereka yang merusak di muka bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, karena waktu Isya sudah masuk. Semoga ada ilmu yang bisa kita dapatkan, dan semoga dengan ini bertambah keimanan kita kepada Allah SWT. Dan bagi siapapun di antara kita yang hari ini menjadi pemimpin, tirulah sifat Dzulqarnain yang menggunakan kepemimpinannya, hartanya, jabatannya untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.